Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kali ini bersama Kak Nia sebagai tentor bahasa Indonesia kalian. Langsung aja yuk kita bahas satu persatu soal Tryout UTBK 2021 di aplikasi Aku Pintar berikut. Nah, Sobat Pintar, gimana? Sudah ketemu belum jawabannya? Oke, soal ini masuk dalam kategori PPU. Selain itu, soal ini masih sering keluar dalam UTBK. Jadi, perhatikan betul ya pembahasannya. Oke, pertanyaannya berdasarkan di teks di atas, gagasan utama paragraf 1 yang paling tepat adalah yang perlu diketahui bahwa suatu paragraf hanya terdiri dari dua jenis kalimat saja, yaitu kalimat umum dan kalimat khusus, atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, letak kalimat utama biasanya ada di awal atau enggak di akhir. Jadi kita langsung fokus pada kalimat pertama dan kalimat yang paling akhir. Kenapa harus mencari kalimat utama? Karena kalimat utama itu yang mengandung gagasan utama. Oke, kita langsung fokus pada kalimat pertama di paragraf ini. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan komorbid atau penyakit bawaan menjadi kelompok yang rentan. Itu kalimat pertama. Nah, kalimat kedua, bahkan komorbid menjadi penyebab terbanyak kematian pasien COVID-19 di Jawa Timur. Oke, dari sini sudah jelas, di sini ada kata bahkan. Bahkan adalah konjungsi atau kata hubung yang menjelaskan makna penegasan. Penegasan dari mana? Penegasan dari kalimat pertama. Nah, dari sini kita sudah tahu kalau paragraf ini memiliki pola deduktif. Ini ya, deduktif. Karena deduktif berarti dimulai dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang khusus. Demikian pula berarti kalimat utamanya berada di awal. Nah, kalau kita lihat dari option A, B, C, D, E yang sesuai dengan kalimat pertama atau gagasan utama yaitu option A. Jadi yang betul adalah option A. Mudah bukan Sobat Pintar? Nah, Sobat Pintar, kalau soal yang ini bagaimana? Ini teksnya masih tetap sama ya. Nah, ini teksnya masih tetap sama. Cuman pertanyaannya berbeda. Kategorinya tetap sama, masih dalam PPU. Kalau soal ini menanyakan tentang kata iya, kalau yang tadi menanyakan tentang gagasan utama. Kira-kira lebih mudah yang mana, Sobat Pintar? Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Kata iya dalam paragraf kedua merujuk pada, berarti kita fokus pada paragraf kedua. Nah, ini yang dimaksud ya, iya. Kata ganti iya itu merupakan pronomina persona. Apa itu pronomina persona? Pronomina persona adalah kata ganti yang menggantikan kata benda. Gitu. Jadi, jelas yang digantikan kata iya ini adalah nama orang ataupun nama benda. Kita lihat kata iya. Nah, berarti kita cari nama orang atau nama benda yang berada tepat setelah kata iya atau berada tidak jauh dari kata iya. Dan di sini ketemu Dr. Yulianto Prabowo. Nah, berarti yang digantikan oleh kata iya di sini adalah
Dr. Yulianto Prabowo. Berarti option yang betul adalah yang A. Gimana Sobat Pintar? Sudah sesuai jawabannya? Hayo Sobat Pintar, sudah ketemu jawabannya? Ini teksnya masih tetap sama loh. Kita lihat ini masih membahas pasien konfirmasi positif COVID-19. Nah, kita lihat dulu teksnya. Nah, teksnya masih tetap sama ya. Jenisnya juga masih tetap sama tentang PPU. Pertanyaannya, kata ini dalam paragraf ketiga merujuk pada, kalau tadi yang ditanyakan kata ganti iya, sekarang kata ganti ini. Dan tadi fokus pada paragraf kedua, sekarang kita fokus pada paragraf ketiga. Nah, ini kata yang dimaksud, ini sangat mempengaruhi kerentanan seseorang terhadap kematian. Oke, yang perlu kita ketahui bahwa ini itu masuk dalam kategori pronomina demonstrativa. Apa itu pronomina demonstrativa? Pronomina demonstrativa adalah kata ganti yang menunjukkan arti lokasi, selain itu menunjukkan arti hal yang umum. Nah, coba kita lihat konteksnya. Ini sangat mempengaruhi. Nah, jelas itu tidak menunjukkan lokasi. Berarti ini menunjukkan hal yang umum. Kita lihat hal yang umum sebelum kata ini apa sih? Nah, ini kata faktor lain berupa host atau penderita COVID-19 yang sudah lansia dengan komorbid. Nah, itu yang digantikan dengan kata ini. Berarti option yang sesuai adalah, iya, jawabannya adalah yang A. Penderita COVID-19 yang lansia. Itu karena sesuai dengan kata yang digantikan oleh kata ini. Nah, Sobat Pintar, kalau soal yang ini gimana? Mudah bukan kalau soal yang ini? Oke, kita baca teksnya terlebih dahulu. Kalau kalian sudah baca teksnya apa belum? Teksnya masih tetap sama ya. Oke, kalau sudah selesai membaca teksnya, kita periksa dulu pertanyaannya. Ini masih dalam kategori yang sama, PPU. Berikut maksud yang tepat untuk kata konfirmasi dalam paragraf pertama. Nah, ini pada kalimat pertama juga. Pasien konfirmasi positif. Nah, kata konfirmasi kira-kira artinya itu menunjukkan apa? Jadi dalam KBBI, konfirmasi itu memiliki arti memberi kejelasan. Memberi kejelasan, bisa juga memberi kebenaran, atau menegaskan. Jadi, opsi yang tepat adalah yang A. Misalnya, kita sering menjumpai kalimat saya akan mengkonfirmasi berita itu, berarti saya akan memberi penjelasan atau saya akan menegaskan kembali tentang berita itu. Nah, berarti jawaban dari nomor soal ini atau pertanyaan tentang konfirmasi artinya apa, itu adalah penegasan. Gitu ya Sobat Pintar? Nah, itu tadi beberapa pembahasan soal Tryout UTBK 2021 bersama Kak Nia. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya, dan dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa!
Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.